annually ya, per tahun selama periode 5 tahun dari 2000 ke 2005. Papua ini masih kecil ya, rendah dibandingkan rata-rata nasional. Ya. Sedangkan kalau kita lihat tadi stoknya, tutupan hutan lahannya itu masih sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat potensi Papua ini untuk berkontribusi itu sangat signifikan. Kemudian tujuan khusus dari Parsimon ini, yang pertama adalah tersedianya tools atau alat untuk perencanaan tata guna lahan ya dalam pembangunan rendah emisi, dan juga rancangan sistem monitoring dan evaluasi proses perencanaan dan implementasi. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi, rancangan sistem monitoring dan evaluasi untuk proses luas dan juga implementasinya nantinya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu kalau ingin ini intermezzo sedikit, parsimon itu di dalam bahasa Inggris ini plesetannya ya sebenarnya, kalau kita sering ke Jogja ada plesetan. Parsimon atau parsimonius, parsimoni itu adalah suatu kalau kita membuat sesuatu ya, itu bisa pilihannya itu range-nya besar, kalau kita bikin tools bisa sangat rumit, sangat detail, bisa cukup simple tapi elegan dan mencakup semuanya. Nah, ini namanya principle parsimony. Jadi di dalam nanti kita membuat tools atau sistem monitoring, kita ingin membuat yang parsimonius ya. Jadi cukup sederhana sehingga praktikal, bisa dipakai, kemudian bisa dipakai untuk membangun kapasitas kelompok masyarakat sipil ya, supaya bisa berpartisipasi ya, dan memantau siklus perencanaan pembangunan reklamasi di sektor berbasis lahan. Jadi mungkin teman-teman akademis, teman-teman peneliti seperti Ikram ini bisa saja membuat tools atau sistem yang complicated tapi nantinya akan terkendala untuk pemakaiannya ya. Sedangkan tujuan khusus daripada proyek Parsimon ini adalah terbangunnya kapasitas. Jadi tools yang akan kita bangun itu akan kita sesuaikan dengan target audience kita ya. Kemudian yang ketiga, terfasilitasinya penyusunan RAT GMK untuk sektor berbasis lahan di tingkat kabupaten secara inklusif, artinya melibatkan semua para pihak yang berkepentingan. Kemudian proses kompilasi dan negosiasi di tingkat provinsi juga difasilitasi. Lalu proses berjenjangnya sampai kepada tingkat nasional juga akan difasilitasi. Jadi yang ketiga ini Bapak dan Ibu, tujuan khusus ini lebih ditujukan terhadap proses ya. Kita akan memfasilitasi proses, dan tentunya ini nanti kemitraan kita dengan DKPM, YALI, Brawijaya dan Task Force ini akan sangat berperan di sini ya. Jadi dari tujuan umum untuk membuat perencanaan penggunaan lahan yang menangani atau mencari trade-off antara rendah emisi dan pembangunan, inilah tujuan khusus yang kita formulasikan ya. Lalu mungkin karena kendala waktu Bapak dan Ibu, mungkin di dalam brosur tadi sudah ada keluaran yang diharapkan itu apa, yaitu saya akan sebut sepintas saja. Yang pertama adalah materi pelatihan, manual dan sebagainya. Kemudian mekanisme untuk perencanaan penggunaan lahan luas ya, serta sistem monitoring dan evaluasinya. Lalu kapasitas ya, kapasitas masyarakat. Lalu di tingkat kabupaten, di mana kita nanti akan fokuskan kegiatan kita di beberapa kabupaten ini, akan ada 3 pokja ya yang aktif dalam membangun luas ya. Ini akan difasilitasi oleh DKPM dan YALI. Lalu yang kelima adalah kesepakatannya nanti akan tercapai untuk mendukung implementasi pembangunan rendah emisi. Jadi seperti tadi yang dikatakan Pak Maina, membuat rencana itu mudah ya, tapi implementasinya bagaimana ya. Kemudian yang keenam ini adalah bagaimana kita mencoba berkontribusi sehingga apa yang kita pelajari di Papua bisa juga nanti disebarkan di daerah-daerah lain di Indonesia ini. Ya. Nah, ini adalah 3 kabupaten yang kita pilih Bapak dan Ibu ya sebagai fokus ya, adalah Jayapura, kemudian Jayawijaya dan Merauke. Jadi kalau kita lihat 3 kelompok dari 3 kabupaten ini sepertinya mewakili dari variasi ekosistem yang ada di Papua, dan juga mungkin mewakili variasi atau keragaman dari sosioekonomik ya, struktur sosioekonomik yang ada di provinsi Papua ini. Jadi harapan kita nanti dengan adanya coverage dari gradient ini
bagaimana kita mengupscale lessons learned-nya, jadi pembelajaran ini untuk ke tingkat nasional itu lebih mudah ya. Jadi itu adalah sedikit dari latar belakang bagaimana kita memilih 3 kabupaten ini. Kemudian kalau kita lihat ini titik-titik ini Bapak dan Ibu adalah kabupaten di Provinsi Papua ya. Yang di aksis yang ini, yang mendatar ini adalah kepadatan populasi, yaitu dalam bentuk jumlah orang per kilometer persegi. Sedangkan di sini adalah persen dari forest cover-nya. Jadi Bapak dan Ibu lihat ada kecenderungan titik-titik ini ya. Kalau kepadatan populasinya meningkat, persen dari tutupan hutannya turun. Jadi dengan ini meningkat ya, makin padat penduduknya, biasanya hutannya berkurang, gitu Bapak dan Ibu ya. Kecuali ini ada outlier, misalnya Kabupaten Merauke ini, kepadatan populasinya itu cukup rendah, akan tetapi persentase dari tutupan hutannya rendah ya. Ini salah satunya kenapa mungkin ada memang secara natural seperti itu ya, sudah dari sononya seperti itu. Kemudian keduanya karena ada program-program yang lalu seperti transmigrasi dan sebagainya ya. Jadi kalau di dalam konstelasi Papua, inilah yang titik-titik merah inilah adalah kabupaten di mana kita akan memfokuskan diri. Nah ini mungkin terlalu kecil Bapak dan Ibu untuk dilihat ya, tapi ada di dalam leaflet yang Bapak dan Ibu pegang itu ya. Jadi kalau kita lihat tujuan yang besarnya itu adalah kita melihat tujuan besar. Jadi yang kotak hijau itu Bapak dan Ibu adalah climate change mitigation di level nasional ya. Kemudian yang ada di box itu adalah suatu sistem besarnya Bapak dan Ibu, baik dari yang paling kanan itu diproses secara nasional, kemudian ke provinsi dan nantinya sampai di kabupaten. Dan yang Bapak dan Ibu lihat box yang abu-abu itu adalah di mana parsimon akan aktif, sedangkan box-box yang tidak shaded dengan abu-abu itu adalah bagian dari keseluruhan sistem area-area itu ya. Jadi itu Bapak dan Ibu lihat di proses nasionalnya kita ikuti secara langsung dalam pendekatan konseptual kami ya. Jadi kita itu juga akan berubah karena pemanfaat yang ada digunakan untuk membuat mata pencarian ya, bangunan pedesaan ya. Kemudian untuk ini yang kalau untuk climate misalnya ekosistem bisa sampai masyarakat global ya. Kalau untuk air mungkin bisa jadi lebih luas daripada lokal yang ada ya. Land use plan untuk yang menggabungkan dua manfaat ini, baik manfaat livelihood atau penghidupan maupun planning ini, kita bisa mencoba mengubah-ubah bagaimana ya. Nah, kalau ada pengguna jasa lingkungan yang lebih luas, mungkin di sini kelas, kemudian carbon marker dan sebagainya ya, sehingga membuat zonasi, identifikasi, di mana zonasi ini perlu mengintegrasikan rencana tata ruang.